Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, saya Arfan Maulana Ahmad. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai laporan wawancara pola asuh terhadap perkembangan anak yang akan disajikan oleh kelompok 2. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Lestari dengan NIM 2311021016. Perkenalkan, nama saya Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM 2311021004. Dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri, Arfan Maulana Ahmad dengan NIM 2311021018. Baik, di sini kelompok kami telah menyajikan peta konsep. Yang pertama yaitu mengenai kajian teori, dan yang kedua yaitu hasil wawancara, yang ketiga yaitu ada kesimpulan. Dan mengenai kajian teori kita telah membagi beberapa subbab yaitu A. Konsep pola asuh, B. Jenis-jenis pola asuh. Dan untuk hasil wawancara kita juga telah membagi beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai profil responden, yang kedua mengenai jawaban dari responden, yang ketiga yaitu pola asuh yang sesuai dengan generasi saat ini. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kajian teori, yang dimana ini memuat dua subbab. Yang pertama itu konsep pola asuh, dan yang kedua itu jenis-jenis pola asuh. Mari kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep pola asuh. Menurut pola asuh merupakan sikap orang tua dalam hubungannya dengan anaknya, yang dimana hubungan ini dapat dilihat dari bagaimana orang tua tersebut memberikan peraturan kepada anaknya, memberikan hadiah atau memberikan hubungan, serta memberikan perhatian-perhatian dan merespon keinginan anaknya. Baik, sekarang kita memasuki apa itu pengertian dari pola asuh. Kalimat pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu kata pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya sistem atau cara kerja, yang berarti merupakan bentuk struktur yang tepat. Sedangkan untuk asuh yaitu menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil, membimbing dalam artian membantu, melatih, dan sebagainya. Dan memimpin yaitu dalam artian mengepalai dan menyelenggarakan satu badan atau lembaga. Sedangkan untuk keseluruhannya, pola asuh yaitu sistem atau cara yang terstruktur untuk merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, serta memimpin anak. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis pola asuh. Harlock dalam bukunya yang berjudul Child Development menyebutkan ada 3 tipe pola asuh, yaitu yang pertama tipe otoriter, yang kedua tipe demokratis, dan yang ketiga ada tipe permisif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pola asuh otoriter. Menurut Dario, pada tahun 2011 menyebutkan bahwa pola asuh otoriter adalah sentral, artinya segala ucapan, perkataan maupun kehendak orang tua yang dijadikan patokan atau aturan yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Adapun menurut Baumrind pada tahun 2002, pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya ataupun mengemukakan pendapat sendiri. Jadi, orang tua yang otoriter sangat berkuasa terhadap anak, memegang kekuasaan tertinggi, serta mengharuskan anak untuk patuh pada perintah-perintahnya.
Menurut Baumrin, ada 4 ciri-ciri pola asuh otoriter. Yang pertama, orang tua yang suka menghukum secara fisik. Yang kedua, orang tua cenderung bersikap mengomando atau mengharuskan dan memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi. Yang ketiga, bersikap kaku. Yang keempat, orang tua cenderung emosional dan bersikap menolak. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Menurut Dario, pada tahun 2004, pola asuh demokratis adalah kedudukan anak dan orang tua yang sejajar. Keputusan yang diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, yang berarti apa yang dilakukan oleh anak tetap di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Menurut Harlock, pada tahun 2004, ada 3 ciri-ciri pola asuh demokratis. Yang pertama, anak-anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya. Yang kedua, anak diakui keberadaannya oleh orang tua. Dan yang ketiga, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pola asuh permisif. Menurut Anna, pada tahun 2017, gaya pengasuhan permisif adalah cara pengasuhan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan keinginannya. Penerapan gaya pengasuhan permisif bisa membuat anak menjadi tidak bisa mengendalikan diri yang baik atau bertindak sesuka hati, karena menganggap bukan bagian penting untuk orang tuanya. Menurut Harlock, pada tahun 2004 ada 4 ciri-ciri pola asuh permisif. Yang pertama, sikap anak yang terlalu mendominasi. Yang kedua, sikap orang tua yang memberikan kebebasan. Yang ketiga, orang tua tidak memberikan bimbingan pengarahan. Yang keempat, orang tua yang kurang mengontrol dan memperhatikan anak. Selanjutnya yaitu mengenai hasil wawancara, yang dimana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu profil responden, yang kedua ada jawaban responden, yang ketiga ada pola asuh yang sesuai dengan generasi saat ini. Berikut adalah profil dari para responden kelompok kami, yang dimana terdapat 6 responden ibu dan 15 responden anak. Selanjutnya, adapun hasil wawancara yang telah kami lakukan. Nah, bisa dilihat pada diagram tersebut bahwa 6 orang responden ibu menerapkan pola asuh demokratis dan juga terdapat diagram untuk responden anak, yang dimana 15 orang anak ini menyetujui bahwa orang tua mereka telah menerapkan pola asuh demokratis. Oke, berikut ini terdapat dokumentasi dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Selanjutnya yaitu pola asuh yang sesuai dengan generasi saat ini. Nah, menurut analisis kelompok kami, pola asuh demokratis merupakan salah satu pola asuh yang cocok untuk diimplementasikan pada generasi saat ini, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang merasa ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dapat ditarik kesimpulan,
dari jenis-jenis pola asuh yang diterapkan oleh beberapa ibu. Secara umum, para ibu NLGS, NWR, NWR2, NLS, NMR, dan ibu NMS menerapkan pola asuh demokratis, di mana mereka melibatkan anak-anak dalam pembuatan keputusan, memberikan kebebasan dengan batasan, dan mendukung bakat serta minat anak. Pola asuh demokratis memungkinkan anak untuk berkembang secara kreatif dan mandiri dengan tetap pada panduan dan bimbingan dari orang tua. Mereka mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, semua ibu mendukung bakat dan kemampuan dari anak-anaknya. Mereka memberi dukungan, nasihat, dan fasilitas penunjang sesuai dengan potensi anak. Penanganan terhadap kebiasaan negatif dan perbedaan nilai akademik yang dilakukan oleh para ibu seperti memberikan peraturan terkait penggunaan HP dan memberikan konsekuensi jika dilanggar, memberikan kebebasan dengan batasan, dan memberikan nasihat jika melakukan kebiasaan negatif. Selain itu, tidak menuntut anaknya untuk meraih prestasi akademik jika anaknya tidak mahir dalam bidang tersebut. Semua ibu mengutamakan komunikasi dan dukungan emosional dalam menghadapi tekanan emosional anak-anaknya. Para ibu juga memiliki harapan terhadap anak-anaknya, seperti menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk masyarakat. Setiap ibu memiliki pendekatan yang unik dan sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Namun, pola asuh demokratis banyak diterapkan untuk memberikan kebebasan, dukungan, dan pembinaan kepada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut pandangan kelompok kami, pola asuh demokratis merupakan jenis pola asuh yang paling sesuai untuk generasi saat ini. Anak-anak pada generasi saat ini memiliki keinginan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pola asuh demokratis memungkinkan anak untuk memiliki peran aktif dalam membuat keputusan yang memengaruhi diri mereka sendiri. Mengingat perubahan pesat dalam budaya, teknologi, dan lingkungan, pola asuh demokratis memungkinkan orang tua untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memahami tujuan serta keinginan pribadi anak. Pola asuh demokratis memberikan batasan yang diperlukan, tetapi tidak membatasi eksplorasi dan pengembangan diri anak. Ini penting karena anak pada generasi saat ini cenderung memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan pola asuh permisif, pola asuh demokratis mampu menghindari keterlaluan dalam memberikan kebebasan kepada anak. Anak tetap memiliki panduan dan batasan yang menjaga kewajaran dalam tindakan mereka. Pola asuh demokratis tidak hanya membatasi anak, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pendidikan dan pengembangan. Ini dapat meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan kecerdasan emosional anak. Pola asuh demokratis memungkinkan orang tua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan anak, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Pola asuh demokratis menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan pada generasi saat ini, di mana ini memberikan keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada anak dan memberikan panduan yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai konsep pola asuh terhadap perkembangan serta didik.
Saya Arfanul Ahmad, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator mengucapkan Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.